Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Paroes di channel Project Warganegaraan. Di video kali ini saya akan melanjutkan BIMTEK Guru Belajar seri pendidikan inklusif, di mana membaca materi dan pengantar tahap BIMTEK, yaitu program Guru Belajar seri pendidikan inklusif. Nah, di persiapan ini kita diberikan kayak 25 soal pilihan ganda yang tentunya materinya ada di dalam BIMTEK. Jadi kita kayak diberikan pretest terlebih dahulu. Nah, waktu itu saya mengerjakan mendapatkan nilai 68 kalau nggak salah ya, karena mungkin saya belum membaca materinya. Nah, dan ini mungkin berbeda dengan BIMTEK yang sebelumnya, bahwasanya di setiap satu harinya kita hanya diberi sudah terjadwal dan nggak bisa kita kerjakan di hari ini ya. Jadi artinya BIMTEK ini harus kita lakukan dalam waktu full 1 minggu ya. Ini mungkin juga evaluasi dari program-program yang sebelumnya. Mungkin ada orang-orang yang mengerjakan dalam waktu 1 hari mungkin ya, karena mungkin udah tahu jawabannya, tapi ini udah disetting sehingga kita hanya bisa mengerjakan satu materi di dalam 1 harinya. Baik, ini adalah pembelajaran hari pertama saya. Ada 2 materinya, yaitu pendahuluan tentang keberagaman dari peserta didik dan pengertian dari keberagaman itu sendiri. Baik, langsung aja saya buka seperti apa materinya. Ini adalah materi pendahuluannya, bahwasanya setiap hari tentu Anda bertemu dengan banyak peserta didik. Tetapi tahukah Anda bahwa peserta didik yang setiap kita temui sangat beragam dan dalam beberapa aspek? Apakah yang dimaksud dengan keberagaman? Bagaimana karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, dan apa saja kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus? Mari bersama-sama menjawab seluruh pertanyaan tersebut dalam mempelajari materi keberagaman peserta didik. Sebelum mempelajarinya, mari kita saksikan video berikut ini. Jadi kayak ada video pengantarnya dulu gitu ya. Coba kita lihat dulu. Jadi di video ini itu kayak diceritakan kalau sekolahnya itu reguler ya, untuk orang-orang siswa-siswa normal. Tapi di situ juga ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Tapi di sini sekolahnya berhasil kayak mengintegrasikan antara anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang reguler, itu nggak dibedakan gitu ya. Mungkin cuma dibedakan dari segi pelayanannya aja, tapi kalau dari segi pembelajarannya di sini sama gitu. Kita lanjut aja ya, kita langsung. Ini ya pengertian dari keberagaman. Peserta didik di sekolah secara naluriah adalah kumpulan individu yang beragam. Mereka beragam dalam berbagai aspek, mulai dari aspek fisiknya, terus sosial ekonominya, latar belakang budaya, dan lain sebagainya. Sebagai seorang guru yang hendak melakukan pengajaran di sekolah inklusif, maka perlu untuk memahami makna dari keberagaman peserta didik. Nah, ini adalah alasan mengapa ada keberagaman tersebut. Selaras dengan amanat di dalam Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 1 yang mengatakan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Jadi nggak membedakan dari segi fisiknya, dari segi ekonomi, dari segi latar budaya, dan yang lain sebagainya. Masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk, perlu untuk mengembangkan simpati dan empati. Setiap individu adalah unik, beragam dalam banyak aspek. Merancang strategi baik untuk pembelajaran salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Jadi itu nggak bisa dipungkiri ya, jelas kalau misalkan di dalam satu kelas itu kita nggak bisa memilih kayak kita cari yang anak-anak pintar semuanya, jadi tentu nggak akan bisa.
kalau toh misalkan itu adalah kelas unggulan atau kelas akselerasi lah, anggaplah seperti itu ya, pasti ada aja di dalamnya itu keberagaman, dimana walaupun mungkin anak nanti pinter-pinter, tapi di dalamnya juga ada yang namanya keberagaman dari sosial ekonominya. Jadi nggak semuanya itu adalah termasuk dari golongan orang-orang yang mampu. Nah, itu juga termasuk contoh dari keberagaman. Nah, setelah kita memiliki pemahaman akan makna keberagaman peserta didik, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui indikator kualitas hidup mereka untuk dapat kita kembangkan semaksimal mungkin ya. Jadi ini adalah indikator kualitas hidup dari peserta didik. Yang pertama itu adalah, jadi di sini ada 4 indikator. Yang kedua to live, to play, dan to work. Untuk lebih memahami tentang keberagaman peserta didik, silakan unduh dan pelajari materi. Coba akan saya buka dulu. Oke teman-teman, jadi ini saya udah mendownload modulnya yang lebih lengkap ya. Di sini bisa kita temukan materinya yang lebih lengkap mengenai pengertian dari keberagaman peserta didik. Ya tadi saya udah membaca sekilas ya. Ini saya ingin tertarik untuk membaca yang tadi ya, yang sempat terpotong tadi, tentang apa sih tadi ya? Ini ya, indikator kualitas hidup peserta didik. Keberagaman peserta didik di sekolah inklusif adalah suatu kenyataan yang untuk dibuat sebagai sesuatu yang aneh. Akan tetapi keberagaman peserta didik tersebut harus menjadi sebuah tantangan bagi guru untuk memberikan layanan pembelajaran bagi setiap peserta didiknya. Peserta didik reguler serta didik berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pembelajaran dalam upaya mencapai kualitas hidupnya. Jadi kita udah sepakat semuanya kalau di dalam pasal 31 itu menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ada 4 indikator kualitas hidup yang bagi setiap peserta didik, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah to live. Setiap peserta didik di sekolah inklusif memiliki hak untuk hidup mengembangkan potensi dirinya tanpa harus terhalangi atau dibatasi oleh kondisi hambatan yang dimilikinya. Peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tidak boleh dibiarkan hanya sebagai pelengkap kuota kelas inklusif, tetapi keberadaan peserta didik di kelas inklusif harus menjadi tantangan yang bagi guru untuk berkreatif dalam mengembangkan layanan pembelajaran akomodatifnya. Terus yang kedua ada to love ya. Setiap peserta didik di sekolah inklusif harus merasa terlindungi, mengikuti kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah lainnya secara ramah, nyaman, dan tidak dibiarkan mendapatkan bullying dari peserta didik lainnya. Bahkan guru harus mengembangkan sikap sebagai sesama warga sekolah. Yang ketiga adalah to play. Setiap peserta didik di sekolah inklusif harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti aktivitas belajar secara aktif dan bermain di sekolah seperti dalam diskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan perlombaan yang diadakan di sekolah. Terus yang terakhir ada to work, yaitu setiap peserta didik di sekolah inklusif memperoleh hak yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam upaya pengetahuan yang mandiri dalam memasuki dunia kerja. Peserta didik berkebutuhan khusus tidak boleh dihadirkan di kelas hanya sebagai pelengkap penderita, dan akan tetapi harus diberikan pelayanan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan layanan pendidikannya. Jadi adalah 4 itu jadi adalah 4 indikator kualitas hidup dari peserta didik ya yang ada di sekolah inklusif. Dan ya kita tadi udah mempelajari materi pengertian dari keberagaman peserta didik. Kemudian kita juga sudah membaca indikator kualitas hidupnya peserta didik. Terus yang selanjutnya sepertinya akan ada soal yang harus kita kerjakan. Ya betul sekali prediksi saya tadi bahwasanya setelah ada materi baru kemudian kita diberikan sebuah soal ya. Ini sebenarnya soalnya berbentuk uraian. Kuis karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Oke, langsung aja kita buka soalnya seperti apa.
Faktanya, peserta didik memiliki keberagaman, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan budaya. Berdasarkan pengalaman Anda, lakukan identifikasi keberagaman peserta didik di kelas Anda. Tuliskan dalam minimal 150 karakter ya. Mungkin dari segi fisik yang banyak sekali saya temui keberagamannya ya. Dari segi sosial dan budaya pun kayaknya sedikit sekali ya. Sedikit sekali. Kalau dari segi psikologisnya juga lumayan banyak, tapi di sini mungkin yang banyak sekali saya temui adalah keberagaman dari segi fisiknya. Oke, mungkin ini saya tuliskan terlebih dahulu. Ini tadi saya udah nuliskan jawaban saya, jadi ada keberagaman mulai dari fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan budayanya. Tentunya yang paling banyak adalah keberagaman fisiknya, tapi kayak kalau misalkan yang kayak sampai anak berkebutuhan khusus itu saya nggak pernah mengajar sama sekali. Ya mungkin dari segi keberagaman ekonomi itu sering saya jumpai. Ya mungkin itu jawaban dari saya, udah selesai. Sekarang akan langsung saya submit. Ternyata masih ada satu pertanyaan lagi. Terhadap keberagaman peserta didik di kelas, bagaimana sikap yang harus guru kembangkan dan apa yang harus guru lakukan untuk menjamin terwujudnya hak-hak pendidikan bagi setiap peserta didik. Tuliskan minimal 150 karakter. Baik, jadi di sini saya sudah menuliskan bagaimana sikap dari seorang guru terhadap keberagaman tersebut ya, dan bagaimana juga caranya agar bisa menjamin terwujudnya hak-hak pendidikan bagi setiap peserta didik ya. Tentunya sikap yang paling utama adalah menyadarkan mereka semuanya bahwasanya kita ini memang beragam. Terus kalau ditanya bagaimana caranya untuk mewujudkan agar semua hak-hak dari peserta didik itu terjamin, kita harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu, kayak misalkan ini termasuk siswa yang normal apa bukan, ini termasuk siswa yang berkebutuhan khusus apa bukan. Setelah kita memilah, baru kemudian kita menentukan cara pembelajarannya. Jadi kita harus bisa membedakan itu semuanya, jadi nggak boleh disamaratakan. Mungkin seperti itu gambarannya. Oke, dan langsung kita finish quiznya. Baik teman-teman semuanya, ini tadi saya sudah menyelesaikan 2 soal dan sudah mendapatkan nilai maksimal yaitu 100% ya. Kayaknya kalau soal uraian itu kita jawab apapun akan mendapatkan nilai 100% ya. Mungkin itu dari saya video hari ini tentang pertemuan pertama mengenai keberagaman dari peserta didik. Jadi silakan nantikan video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.